Halo dulur, kabare? Balik lagi karo aku, Astro di sini. Oke, pada episode kali ini aku akan menceritakan sebuah film romance Taiwan berjudul Our Times. Our Times, film yang rilis pada tahun 2015 ini menceritakan tentang gadis SMA cupu yang diam-diam menyukai seorang pria populer di sekolahnya. Yo wes, gak usah kesuwen meneh, nemu gedang ning isor kemul, madang mul gas filme. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita kantoran bernama Lin Zhenxin. Pagi itu, Lin mendapat apresiasi dari bosnya karena kerja yang selama ini ia lakukan. Bos tersebut bahkan meminta seluruh bawahannya agar mencontoh Lin dalam bekerja. Di malam harinya, bawahan Lin pamit untuk pulang karena mereka sudah lapar. Ia pun mengizinkannya, akan tapi bosnya tiba-tiba saja datang lalu meminta mereka untuk lembur. Para bawahan Lin itu memintanya agar menolak permintaan tersebut, akan tapi Lin yang tak berani menolak langsung menyetujuinya. Lin yang lapar lalu pergi ke minimarket untuk membeli beberapa makanan dan minuman. Saat sedang memilih, tiba-tiba saja ia melihat bawahannya juga ada di sana. Lin mendengar bawahannya itu menggerutu karena kesal kepada dirinya yang selalu menuruti semua perintah bos mereka. Padahal Lin hanya digaji sedikit. Mendengar hal itu jelas membuat ia bersedih. Sampainya di rumah, Lin membuka sebuah kotak yang di dalamnya terdapat buku diary dan beberapa barang kecil. Ia pun membuka buku tersebut dan membacanya kembali. Sembari melihat, Lin juga mendengar lagu Andy Lau melalui radio jadulnya. Dari sini, kita akan dibawa ke 20 tahun yang lalu, tepatnya saat Lin Zhenxin kelas 3 SMA, lor. Di masa itu, Lin merupakan gadis SMA cupu dan hanya mempunyai 2 teman. Seperti halnya anak SMA lainnya, Lin pada masa itu sangat ngefans dengan Andy Lau. Bahkan saking sukanya, ia sampai mengirim surat kepada Andy Lau hingga 333 kali. Biarpun begitu, di sekolah Lin juga menyukai teman prianya yang bernama Ouyang. Menurut Lin, Ouyang adalah pria paling sempurna di sekolah. Tak hanya itu, ia juga merupakan pemain basket dan memiliki kepintaran di atas rata-rata. Teman-teman Lin pun juga menaruh hati pada pria itu, lor. Setelahnya, pada jam pelajaran, Lin menerima sebuah surat di dalam laci. Ia yang mengira itu surat cinta langsung membukanya. Akan tapi, ternyata surat itu adalah surat kutukan berantai. Lin yang membaca surat tersebut sangat panik karena ia harus mengirim 5 salinan surat itu kepada 5 orang berbeda dalam waktu hanya 3 hari. Dan jika gagal, maka Lin akan mendapat kesialan. Untuk target pertama, ia akan memberi surat itu pada kakaknya sendiri. Alasannya adalah karena ia selalu dipuja oleh orang tuanya. Padahal lur, sebenarnya kakaknya itu gibliknya bukan main. Surat kedua Lin kirimkan pada guru matematika sekaligus wali kelasnya sendiri karena ia selalu dimarahi guru tersebut. Yang mana hal itu adalah kesalahan Lin sendiri, yaitu menjawab sebuah soal tapi tidak nyambung dengan pertanyaannya. Untuk surat ketiga, ia berikan pada Tao Minmin, wanita tercantik di sekolahnya. Kali ini, alasannya agak konyol, yaitu hanya karena rumah Tao Minmin berada di samping rumahnya. Dan untuk surat keempat, Lin akan memberikan ke bos preman di sekolahnya yang bernama Su Taiyu. Taiyu merupakan pria bandel yang sangat sulit untuk diatur. Bahkan, banyak rumor buruk mengenai dirinya, dari mulai membakar rumah hingga membunuh orang. Meskipun demikian, Taiyu adalah ketua OSIS di sekolah tersebut, lor. Saat Taiyu sedang bermain air, Lin diam-diam memasukkan surat tersebut ke dalam tas milik pria itu. Sepulang sekolah, Taiyu meminta rokok pada Johnny yang merupakan sahabat dekatnya. Tapi karena pria bermuka saru itu tak membawa rokok, Taiyu pun merogoh tasnya sendiri. Akan tapi ia malah menemukan sebuah surat yang mereka kira adalah surat cinta. Taiyu langsung menyuruh 2 temannya itu untuk pergi. Lalu saat ia membaca surat tersebut, terjadilah hal ini, lor.
Esok paginya, Lin yang ada di kantin mendengar gosip bahwa Taeyu kecelakaan. Ia yang kaget pun menjatuhkan beberapa permen, dan saat ingin mengambil permen itu, tiba-tiba saja Taeyu dan dua temannya datang. Terlihat muka pria tersebut seperti sangat kesal. Ia lalu mengambil sebuah roti dan pergi dari sana. Dengan alasan razia OSIS, Taeyu memerintahkan anak buahnya untuk mencari pengirim surat tersebut saat sedang upacara. Dan akhirnya, anak buah Taeyu yang bernama Jono berhasil menemukan surat yang sama dengan milik Taeyu. Lin yang pulang sekolah tiba-tiba saja dicegat oleh Jono dan Johnny. Mereka lalu membawa wanita itu kepada Taeyu. Lin yang melihat si preman jelas sangat ketakutan. Saking paniknya, ia bahkan memuji wajah Taeyu mirip seperti Andy Lau. Taeyu hanya tersenyum dan meminta Lin untuk menjadi temannya. Tapi jangan salah, teman yang dimaksud adalah budak sekaligus pembantu Taeyu. Setelahnya, Lin menjalani hari-hari sebagai pembantu preman itu, mulai dari mengerjakan PR hingga membeli makanan untuk Taeyu. Tak jarang juga Lin yang salah memesan dimarahi oleh preman tersebut. Singkat waktu, pada jam istirahat, Lin memberikan PR yang sudah ia kerjakan kepada Taeyu. Tapi tanpa diduga, preman itu malah mengajak Lin untuk bolos pelajaran. Jelas ia menolak, tapi karena terus dipaksa, Lin pun akhirnya mengikuti pria itu. Ternyata, mereka pergi ke sebuah tempat ice skating. Di sana tak henti-hentinya Taeyu terus menjahili Lin hingga ia terjatuh. Taeyu yang melihat hanya tertawa lalu menyuruh Lin agar membelikannya makanan. Akan tapi, tiba-tiba saja muncul beberapa siswa dari sekolah lain yang ingin mengajar Taeyu. Jono dan Johnny yang ternyata juga ada di sana pun jelas membantu bosnya tersebut. Saat bertarung itulah, dari belakang kepala Taeyu dipukul dengan kayu hingga ia terjatuh. Lin yang melihat hal itu langsung mengambil tongkat Taeyu dan melemparkannya kembali. Ia yang sudah kesal pun langsung bangkit dan menghajar habis mereka semua, lor. Keesokan paginya di sekolah, Lin dimintai keterangan atas kejadian kemarin. Tapi karena Taeyu mengancam, Lin pun berkata bahwa ia tak mengetahui apapun. Akibatnya, Lin harus dihukum membersihkan kolam selama seminggu penuh. Sepulang sekolah, Lin pun menjalankan hukumannya itu dengan sangat bersemangat. Tapi tiba-tiba saja, ia melihat Ouyang dan Tao Min Min dari sebuah ruangan. Lin yang mendengar percakapan ambigu mereka pun langsung bersembunyi dalam kolam. Tapi karena terlalu lama menahan nafas, ia pun hampir saja wassalam. Untung saja Taeyu berhasil menyelamatkan Lin dan menariknya ke permukaan. Di sana, Lin benar-benar terkejut melihat Taeyu yang menangis seperti anak kecil. Ternyata, Taeyu mengira bahwa Lin akan bunuh karena melihat Ouyang dan Tao Min Min, lor. Setelahnya, mereka berdua pun naik ke rooftop sembari berbicara satu sama lain. Di sana, Lin melihat sebuah surat buatan Taeyu yang akan diberikan kepada Tao Min Min. Ia pun membaca dan mengejek surat buatan Taeyu tersebut. Melihat bahwa keadaan mereka sama, Taeyu pun mengajak Lin bekerja sama untuk memisahkan Ouyang dan Tao Min. Karena menurutnya, hal itu akan menguntungkan mereka berdua. Lin pun jelas menyetujuinya. Beberapa jam setelahnya, Lin dan Taeyu mulai melakukan rencana yang sudah dibuat. Mereka mengikuti Ouyang hingga akhirnya sampai di gedung sekolah. Lin dan Taeyu pun mengintip apa yang sebenarnya terjadi, dan ternyata ya, ternyata Ouyang dan Tao Min merawat sebuah anjing. Taeyu yang kesal pun bertanya kepada Lin tentang apa yang ia katakan saat dulu mereka mulai berteman. Lin menjawab bahwa sekilas Taeyu mirip Andy Lau. Dari sini, lor, pria itu pun mendapat sebuah ide cemerlang. Saat pulang sekolah, Tao Min yang bersepeda dicegat oleh anak buah Taeyu. Tao Min yang kebingungan dan sedikit takut pun dikejutkan dengan kedatangan seorang pria bermotor yang sudah jelas itu adalah Taeyu. Dengan gaya Mbak Andy Lau, Taeyu langsung mengungkapkan perasaannya pada Tao Min. Tak hanya itu, teman-temannya pun juga turut menyoraki bos mereka. Tapi inilah yang terjadi.
Taomin menolak bocah tengil itu dan pergi dari sana. Taiyu langsung mengancam teman-temannya agar tak memberitahukan hal ini pada orang lain. Setelah teman-teman Taiyu pergi, ternyata Lin keluar dari persembunyiannya. Ia berkata kepada Taiyu agar membatalkan rencana tersebut, tapi lagi-lagi Taiyu mendapat sebuah ide. Esok paginya, dua bocah itu pergi ke gudang lalu mengambil anjing milik Ouyang dan Taomin. Mereka lalu membawanya ke rooftop dan mulai mencari nama untuk hewan itu. Pada awalnya, Taiyu mengusulkan sebuah nama yaitu Andi. Namun karena anjing itu betina, maka Taiyu merubahnya menjadi Andy. Dari sini terlihat hubungan Taiyu dan Lin semakin dekat. Saat di kelas, tiba-tiba saja guru matematika mereka datang dengan marah-marah. Ternyata hal itu disebabkan karena sebuah surat kutukan. Ia pun langsung meminta agar pengirim surat tersebut ke kantor lalu mengaku padanya. Di jam istirahat, Lin pun menemui guru itu. Tanpa diduga, Taiyu ternyata juga di sana. Ia yang melihat Lin dimarahi langsung mendekat dan mengaku bahwa ialah pengirim surat tersebut. Mendengar hal itu, Pak Guru pun langsung menyuruh Lin pergi dari sana, sedangkan Taiyu nampak dimarahi oleh dua guru sekaligus. Lin yang berjalan pergi pun mendengar sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata, dahulu saat SMP, Taiyu pernah ikut Olimpiade Sains lur. Setelahnya, Lin dan Taiyu berbincang-bincang santai di koperasi sekolah. Lin memberitahu pria itu cara untuk mendekati Taomin. Tak lupa, ia juga memberitahu cara berpikir seorang wanita. Beberapa waktu setelahnya, Lin bertanya kepada Ouyang tentang hubungannya dengan Taiyu dahulu. Ternyata, semasa SMP dulu, Ouyang, Taiyu, dan teman mereka yang bernama Ayuan adalah sahabat dekat. Namun, semua berubah ketika Ayuan tewas karena tenggelam di pantai. Taiyu yang mencoba menyelamatkannya dihalangi oleh Ouyang karena ia tak mau kehilangan sahabat lagi. Setelah kejadian itu, Ouyang tak pernah melihat Taiyu kembali. Sampai akhirnya, pria itu pindah ke SMA ini dan kepribadiannya sangat berubah. Sepulang sekolah, Lin mengajak Taiyu lomba sepatu roda dengan perjanjian yang kalah harus menuruti perintah pemenang. Tanpa hitungan, Lin langsung secepatnya menuju garis finish, tetapi ia terus terjatuh. Taiyu yang melihat hal itu memperingatkan Lin, tapi ia tak menggubrisnya. Lin terus berusaha dan akhirnya sampai di garis finish. Setelahnya, Lin langsung menceritakan hal yang ia dengar dari Ouyang kepada Taiyu. Taiyu yang tak mau teringat masa lalunya kembali pun membentak Lin dan pergi dari sana. Akan tapi, Taiyu kembali lagi setelah melihat Lin lagi-lagi terjatuh. Lin pun menjelaskan bahwa semua yang terjadi di masa lalu bukanlah salahnya Taiyu. Setelah desa pria itu kembali tenang, Lin pun berkata bahwa karena ia telah memenangkan lomba tadi, maka Lin meminta agar Taiyu kembali menjadi dirinya yang dulu. Esok paginya di sekolah, ternyata Taiyu benar-benar berusaha menjadi dirinya yang dulu. Ia langsung menyuruh semua temannya untuk belajar. Jelas teman-temannya terkejut dengan ucapan Taiyu. Tapi karena semua permanen tak membawa buku, Taiyu pun menyuruh agar semua mendekat ke murid culun di sana. Gurunya yang melihat hal tersebut tentu kebingungan lur. Keesokan paginya terlihat Lin sedang dandan karena hari ini ia akan belajar bersama Taiyu. Setelah selesai, Lin pun berangkat ke tempat pertemuan. Taiyu yang melihat style wanita itu pun mengejaknya, lalu mereka segera berangkat ke McD untuk belajar bersama. Tiba-tiba saja, dari belakang muncul sebuah mobil. Taiyu pun refleks melakukan hal ini lur. Singkat waktu, mereka sampai di restoran tersebut. Sembari menunggu Lin yang sedang memesan makanan, Taiyu pun belajar terlebih dahulu. Tanpa diduga, Taomin dan temannya juga ada di sana. Perempuan itu pun langsung mendekati Taiyu dan berkata bahwa ia akan memberikan biodata yang dulu Taiyu minta. Lin yang melihat hal itu jelas sedikit kecewa. Setelah Taomin pergi, Lin langsung duduk dan mulai untuk belajar. Beberapa hari setelahnya, Lin yang melihat figuran Andy Lau pun langsung memeluknya. Taiyu dengan rasa percaya diri pun mengatakan bahwa suatu saat ia akan meminta Andy Lau bernyanyi untuk Lin. Wanita itu pun hanya tersenyum mendengar ucapan Taiyu barusan. Setelahnya, mereka melanjutkan kegiatan dengan belajar bersama.
Setelah selesai, Taeyu mengantar Lin pulang ke rumahnya. Ia juga memberi Lin gantungan kunci Andilau yang tadi ia beli. Lin pun lagi-lagi hanya tersenyum. Mereka pun melanjutkan perjalanan sembari bicara satu sama lain. Esok harinya setelah pulang sekolah, Lin melihat pacar kakaknya yang sangat cantik. Lin pun bertanya bagaimana caranya agar bisa cantik sepertinya. Wanita itu pun langsung menarik Lin ke dalam rumah lor. Dan part 1 bersambung. Ya, dan itulah alur film Our Times part 1. Untuk part 2 nih, mohon bersabar ya lur. Mungkin 3 hari setelahnya bakal aku upload ke YouTube. Oke, sekian video kali ini. See you dan bye-bye.